Kisah kali ini adalah mengenai seorang pemuda bernama Nauf yang bercita-cita untuk berdakwah dan mengislamkan sebuah negeri yang diperintah oleh seorang raja bernama Faris. Walau apapun halangan yang akan ia tempuh nanti, ia akan tetap ke istana tersebut untuk menyampaikan syiar Islam. Pada suatu hari, Nauf berjalan-jalan menuju ke istana dengan harapan dia dapat memasuki istana tersebut. Sampai di pintu gerbang, ia melihat ada kumpulan anak-anak sedang bermain dadu. Nauf pun memperhatikannya dengan penuh minat. Kemudian, ia pun diajak bermain oleh anak-anak tersebut. Di dalam permainan tersebut, sudah tentu saja ya, kemenangan berpihak kepada Nauf karena ia adalah seorang dewasa dibandingkan anak-anak tersebut. Hasilnya adalah ia menang telak. Anak-anak itu pun sangat kagum dengan permainannya si Nauf. Kemudian salah seorang anak tersebut adalah seorang anak Perdana Menteri yang ada di kerajaan. Ia pun mengajak si Nauf untuk datang ke rumahnya. Tapi Nauf menjawab, "Saya tidak boleh pergi ke rumahmu kalau kamu belum minta izin kepada ayahmu. Kamu pulang aja dulu ke rumah, lalu beritahu ayahmu jika kamu ingin mengajakku ke rumahmu." "Baiklah," kata si anak Perdana Menteri itu tadi. Si anak itu pulang ke rumah dan meminta izin daripada ayahnya. Kemudian setelah mendapat izin, si anak itu kembali lagi menjumpai si Nauf dan mengajak Nauf ke rumahnya. Dalam hati Nauf berkata, "Inilah peluangku, karena aku bisa menyampaikan dakwah Islam kepada si Perdana Menteri ini nanti." Sesampainya di rumah Perdana Menteri, ia melihat banyak setan berkeliaran di sekitar rumah. Dan ketika ia mau masuk ke dalam rumah, ia mengucapkan Bismillah. Dan semua setan yang ada di situ pun lari. Mereka lari berhamburan ke sana kemari ketika mendengar bacaan Bismillah. Kemudian selayaknya menjamu tamu, si Perdana Menteri ini pun juga menyiapkan makanan dan minuman kepada si Nauf. Ia mempersilakan Nauf untuk masuk, kemudian makan makanan yang sudah dihidangkan. Ketika ingin menyantap makanan, Nauf pun kembali mengucapkan Bismillah. Otomatis setan-setan yang masih ada di sekitar itu yang ingin menyantap makanan, mereka lari ketika mendengar Bismillah itu tadi. Maka si Perdana Menteri ini pun sedikit heran. Ia berkata kepada Nauf, "Siapa kamu sebenarnya? Dan bagaimana kamu bisa membuat setan-setan yang ada di sekitar ini berlari terbirit-birit?" Nauf pun memberitahu bahwa ia adalah utusan Nabi Isa. Ia dikirim kemari untuk mengajak para masyarakat dan mengajak tuannya untuk mengikuti ajaran Nabi Isa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauf kemudian melanjutkan ceritanya. Ia berkata, "Allah itu adalah Maha Esa, tiada Tuhan selain Allah. Allah lah yang menjadikan alam ini, Allah yang menciptakan semesta ini, dan Allah lah yang memberikan rezeki kepada seluruh umatnya. Bahkan rezeki yang sekarang ada di hadapanku, ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan melalui baginda Perdana Menteri. Dan Allah juga berkuasa. Allah lah yang menghidupkan kita dan juga mematikan kita. Oleh karena itu, kita wajib untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menyembah patung dan berhala-berhala, karena itu adalah perbuatan syaitan. Patung dan berhala itu tidak bisa memberikan kenikmatan apa-apa kepada kita. Bahkan kita lah yang selalu memberikan kenikmatan kepada mereka. Kita memberikan sesajian kepada mereka, padahal mereka sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa memberikan manfaat dan kenikmatan terhadap kita. Setelah mendengar ucapan si Nauf, Perdana Menteri sangat tertarik dan kemudian beliau pun masuk ke dalam Islam. Karena tidak ingin diketahui oleh si Raja Faris, jadi Perdana Menteri ini pun bersembayang secara sembunyi-sembunyi. Dia masih memeluk Islam, tapi masih belum berani mengajak yang lain. Hingga kemudian suatu hari Perdana Menteri ini
balik dari istana ya, dari kerajaan si Raja Faris, dan kondisinya pun si Perdana Menteri ini mukanya sedih. Ditanyalah ia oleh si Nauf, "Wahai Perdana Menteri, kenapa Tuan bermuka sedih? Apa yang sebenarnya terjadi?" Perdana Menteri menjawab, "Raja Faris itu mempunyai seekor kuda. Ia sangat menyayangi kudanya melebihi harta benda apapun yang ia miliki. Dan hari ini kuda kesayangannya itu telah mati." Nauf menjawab, "Beritahulah sang raja bahwa aku bisa menghidupkan kuda itu kembali atas seizin Allah." Mendengarkan ucapan si Nauf, si Perdana Menteri itu pun langsung sumringah. Ia yakin pasti ucapan si Nauf ini benar, karena si Nauf adalah orang yang jujur, tidak pernah mengada-ngada. Perdana Menteri kemudian kembali lagi ke istana, ke kerajaan. Ia bertemu dengan si Raja Faris, kemudian menyampaikan apa yang diucapkan oleh si Nauf. Raja Faris pun tertarik. Ia akhirnya memanggil si Nauf ke istana. Setelah sampai di istana, Raja Faris berkata, "Apakah kamu yang bernama Nauf?" "Benar, Tuan." "Apakah kamu bisa menghidupkan kembali kudaku?" "Saya bisa menghidupkan kembali kuda Tuan atas seizin Allah, dan tentunya ada satu syarat yang harus hamba ikuti agar si kuda ini bisa hidup kembali." Raja menjawab, "Oh, tentu saja. Apa itu syaratnya? Tolong ucapkan. Aku akan memenuhinya." "Baik Tuan, saya akan bertanya dulu kepada Tuan. Siapakah keluarga Tuan yang berada di istana ini?" "Yang ada di istana ini hanya aku, ayahku, dan juga istriku. Kami hanya bertiga." "Baik Tuan, kalau begitu panggil keduanya, kemudian panggil juga seluruh masyarakat yang ada di kerajaan ini untuk berkumpul di lapangan untuk menyaksikan apa yang akan hamba lakukan terhadap kuda Tuan." Raja Faris pun tentu mengikuti syarat itu, karena itu hanya syarat yang mudah. Ia memanggil keluarganya, istri dan ayahnya, kemudian ia mengumpulkan juga rakyatnya untuk menyaksikan kudanya yang hidup kembali. Setelah semuanya berkumpul, Nauf pun memegang salah satu kaki dari kuda itu. Lalu dengan mengucapkan "La ilaha illallah", maka satu kaki yang si Nauf pegang ini bergerak lagi. Semuanya terkejut. Mereka mulai percaya dengan apa yang diucapkan oleh si Nauf. Kemudian Nauf pun berkata kepada sang raja. Ia menyuruh sang Raja Faris dan kedua keluarganya untuk satu-satu memegang kaki yang lain. Jadi Raja Faris memegang satu, istrinya memegang satu, dan ayahnya pun memegang satu kaki lainnya. Kemudian mereka menuruti. Setelah mereka semua memegangnya, Nauf pun menyuruh agar ketiga orang itu mengucapkan La ilaha illallah secara serentak. Mereka pun mengikuti perintah si Nauf. Setelah mengucap La ilaha illallah, ketiga kaki kuda yang lainnya pun ikut bergerak. Semua orang yang ada di situ pun kagum dengan keajaiban yang mereka lihat. Kemudian perintah terakhir dari si Nauf, ia memerintahkan agar rakyat yang berkumpul di situ untuk mengucapkan La ilaha illallah secara serentak agar si badan kuda ini bisa bergerak dan hidup. Semua pun mengikuti perintah Nauf dan mereka serentak mengucapkan La ilaha illallah, maka hiduplah si kuda itu. Semua berbahagia. Terlebih lagi Raja Faris, ia sangat bahagia sekali karena kudanya bisa hidup kembali. Kini Raja Faris dan rakyatnya telah beriman kepada Allah, dan Nauf pun merasa senang hati karena cita-citanya untuk mengislamkan kerajaan ini sudah tercapai atas izin Allah Subhanahu wa taala.